Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika. Saya Acong. Kami bukan Tuhan. Oh, kami bukan Tuhan. Saha ya, Om. Ujuk-ujuk kan buka wae. Saha ieu? Acong. Pika. Aya naon ieu teh? Aduh, alhamdulillah terima kasihnya sudah dibantu untuk opening di channel Kami Bukan Tuhan gitu. Nah, gitu ya. Oke, sahabat KBT dan warga semuanya gitu. Kali ini saya membawa dua jagoan, Bang. Dua jagoan berhati feminim. Bersikap feminim gitu. Bener PR saya kayak ngebahas secara agama ya kumaha. Tapi ini orang-orang yang asik, Bang. Kenapa saya bilang asik? Karena memang dengan mereka kalau ngobrol itu kadang-kadang bikin nyaman, bikin kita terhibur gitu. Cuman ya memang secara secara fisik oke, maco tuh ya. Keren juga debt kolektor kan. Dia juga artis Korea, aktor Korea. Alhamdulillah. Keren lah gaya nama gitu. Cuman kadang-kadang ada yang secara ya gitu. Jadi rada-rada gemulai saeutik gitu. Langsung kita kupas kayaknya, Bang ya. Mau dipanggil Ridwan, mau panggil Sandi atau dipanggil Pika Acong yang lebih nyaman ya? Acong aja. Pika aja. Jadi sebenarnya lebih nyaman dipanggil mana? Acong. Acong. Iya. Serius. Acong duluan kalau gitu. Acong, memang Acong nyaman dengan kondisi seperti ini? Nyaman ya. Tapi mereka punya istri kok, Bang. Ini dua-duanya punya istri, yang satunya udah punya anak, yang satunya lagi sebentar lagi melahirkan ya. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang melahirkan? Istrinya. Oh, istrinya melahirkan. Istrinya bukan dia yang melahirkan. Sebentar lagi melahirkan. Sekarang alhamdulillah. Jadi ya pokoknya mah Kejantanannya sudah teruji berarti ya? teruji. Berarti laki-laki sejati sebenarnya. Baiknya, iya mah ditanya-tanya rada-rada melenceng seetiknya gitu. Oke, no Ke hal pribadi nggak apa-apa? No problem. Asik, mantap. Kalau Pika sendiri nyaman nggak, Pika? Kalau untuk saya pribadi antara nyaman nggak nyaman sih sebetulnya ya mungkin ada refleks biasa gitu. Jadi kayak sifat feminim itu keluar sendiri. Ya. Sedikit flashback mungkinnya ke belakang. Sebenarnya yang membuat Pika dan Acong berkarakter seperti ini teh apakah misalkan dari faktor lingkungan waktu masih kecil atau memang gaulnya dulu sama anak-anak cewek ya anu lalaki mah kan main apa sih? Anu kita teh ngaranna teh? Kaleci, ayeuna mah main karet kan main. Ini teh bahasanya boleh digabung pakai bahasa Sunda? Boleh. Boleh. Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Mungkin Acong yang bisa bahasa Inggris. Whatever. Tapi pulang jangan langsung jadian ya. Pulang. Jangan, ini kutub negatif sama kutub negatif. Nggak bisa bersatu. Sering gitu. Coba bisa siapa dulu ini? Mau Pika dulu atau Acong dulu? Nah, enggak. Jadi jelaskan dulu. Boleh. Masa kecilnya. Apa ini teh cerita masa kecil? Yang menyebabkan Pika mungkin sekarang Menyebabkan. karakternya lebih itu bukan penyebabnya mungkin ya. Tapi Faktor. ekses juga kan itu makan ekses kan. Ya bisa. Nah, Dia mah ekses. Jadi ya yang mungkin Pika bisa sekarang seperti ini gitu. Kalau masa kecilnya lebih banyaknya main sama anak cewek atau sama anak cowok? Kalau di masa-masa kecil 50-50 sih sebetulnya. Jadi main sama anak-anak cowok ayo, main bola ayo, main kaleci, kelereng boleh ayo gitu. Diajak main backline juga ayo gitu, diajak main lompat karet, main galah ayo gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara ini permainan cewek, ini permainan cowok, jadi semua aja gitu.
Jadi Kalau dari masih kecil, nah mulai nginjek ke SD, ke SMP, SD SMP lebih banyak, lebih nyamannya aja, weh. Lebih nyamannya memang gaul sama cewek atau sama cowok? kalau dari pergaulan sih ya sama 50-50 juga. Nggak ada sama ini nyaman, sama itu nyaman, kedua-duanya nyaman gitu. Oh. Nggak ada pembanding gitu. Mm-mm. Cuma sih terkadang kalau kita main sama cowok mungkin kan karena terlalu mainnya tuh kayak mainstream kasar gitu. Jadi ya terkadang cari aman ikut ke sini gitu. Jadi untuk menghindari kalau sama cowok mah kasar gitu kan. Bukan artian kasar dicakar atau kayak gimana gitu Mas. Enggak, cowok mah enggak cakar. Cowok mah enggak. Ya mungkin kan kalau jambak-jambakan tuh cewek. Dan ngeraba-ngeraba. jadi kan Bang kalau anak cowok tuh jadi pasti ada kayak tawuran Iya. gitu. Jadi lebih baik saya nggak mengikuti, menghindari. Iya, itu kalau tawuran anak cowok itu pasti Kalau kami cakar-cakaran. Keluarga cewek semua apa? Kalau di keluarga saya sih 13 bersaudara ini. Oh, Teh. 13 saudara. Iya. Campur Dan- perempuan laki-laki. Dari 13 bersaudara ini 10 cowok, 3 cewek. Oh, 10 cowok. 10 cowok, 3 cewek. 3 cewek. Berarti banyakan cowok. Iya. Tapi yang dekatnya Kamu dekat sama saudara yang laki-laki apa sama saudara perempuan? Pika anak berapa? Anak ke-12 pengis bungsu. Yang Dekatnya? ke-13, Yang 13 adikku cowok, yang ke-11, yang ke-11 cowok kakak. Lebih diasuh sama cowok apa sama cewek? Diasuh dari kecil sama teteh. Ya sama teh. oh enggak sih, enggak ngaruh sebenarnya. Biasanya kan kalau misalnya kakaknya cewek atau adiknya cewek, pasti kan lebih banyaknya gaul kan yang paling deket gitu Kan kan. dia gaul sama lebih banyak sama kakak ya. Iya. Sama kakak diasuh. Iya. Diasuh. Iya emang dari kecil kan keluarga nggak. Tapi kan kakak nggak ajak main bersatu. begal kan? Iya, enggak lah, Bos. Jadi keluarganya mencar dari kecil gitu. Jadi nggak semua di situ 13, ada yang di pulau sini, ada yang di luar. Apa memang kemarin rencana mungkin bang? Jadi mama sama papanya Pika ada rencana. Dia kan udah kebanyakan nih anak cowok, dia kan udah 10 cina. Aduh kayak punya anak cewek lah cina. Ya berencana lah gitu kan. Biasanya kan kalau bikin anak cewek kan harus ada ramuan ini gaya itu kan gitu. Ternyata nu kalau anak cowok deh gitu. Cong, kalau Acong gimana Cong? Acong Masa kecil. baik, biasa aja. Acong. Yang orang mau lupa tanya dari gitu. Cuman waktu pas SMA, jadi gimana ya? Pengen ada kayak yang Rasa- gitu Rasa Tan. ingin tampil, Bukan, rasa bukan. ingin diperhatikan. Bukan. Jadi pengen kayak ada yang beda gitu. Waktu pas SMA sih, SMA. Oh dengan kepribadiannya Cong sendiri. Gitu. Bedanya kemana? Bedanya jadi gini bang, asa gini-gini wae gitu tas sama cewek. Gini-gini wae gua maksudnya. Iya maksudnya biasa gitu tas sama cewek mah gitu. Oh. Jadi pengen ada yang baru gitu. Oh. Experience. Sama cewek mah udah biasa. Gitu. Emang waktu SMA sama cewek ngapain aja? Aku disebut cowok playboy. Anjir. Oh, Iya. banyak pacarnya. Enggak, bukan pacar sih. Apa tuh ya? Ya gitu deh. Itu gimana maksudnya? Ya playboy. Gitu. Konkretnya? Sama cewek sampai segimana gitu? Sampai hubungan seks? Iya, ya itulah nomor satu. Oh, nomor 1 ya. Iya. Jadi dari SMA udah terbiasa nge-seks. Iya. Eating mungkin ya lebih ke foreplay gitu. Nggak sampai hubungan kalau anak sekolah kan sebenarnya mah zaman dulu mah kan masih nggak tahu sih kalau zaman sekarang ya. Oh, udah gua SMP. Bosan. Saya sebenarnya ingin membuka gitu ya. Cuma masih membatasi gitu ya. Tolonglah jangan terlalu vulgar gitu. Tapi yang bisa kebukaan ada ya gitu. Nggak seru orang gitu begitu. Perjaka orang di SMA.
Ya gitu paling. Jadi karena terlalu biasa Mhm. dengan Jadi perempuan. pengen ada yang baru gitu. Tapi Cong, secara karakter Mhm. SMP udah lebih ke cewek atau ke cowok gitu? Cowok lah. Oh, cowok. Jadi cuman agak-agak melenceng dikit mah SMA gitu. Supaya untuk Dia mah cari sensasi, sensasi, cari rasa baru. Gitu. Sama cowok mah, sama cewek mah gini-gini aja. Iba ini kupas gitu lamanya ya udah Ya, menarik nah. oke gitu. Sama cewek udah biasa ya, cowok Iya. cacut, enggak segitu. Iya. Sama cewek, sama cowok kira-kira gimana gitu. Rasa boleh sama cenah, tempat yang berbeda. Terus akhirnya pernah berhubungan sama cowok? Hah? Nah, dia kaget. Takut gitu. Oh, berarti nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi cuma Se- baru secara apa ya? Secara rasa, secara fitrah, apa fitrah itu apa ya? Bawaan seks Acong ini lebih Lebihan. berhasrat ke cewek apa ke cowok? Cewek lah. Oh, ke cewek. Itu sebenarnya mah sok iya we cari sensasi. Iya, berarti coba-coba cowok. unggul. Berarti tetep dia mah cowok. cowok. Cuman Mungkin imajinasi. nah, imajinasinya yang membawa dia seperti ini. Itu apa ya? Fantasi. Mencari fantasi. Fantasi ini aja udah fantasi. Kalau Pika ada berfantasi seperti itu kayak Acong? Enggak sih, ya ada betulnya juga tadi kata Bang Acong. Jadi pengen terlihat beda gitu bos, jadi tampil beda gitu di depan teman-teman. Jadi kayak yang udah tertuju ke kita aja gitu. Ya, jadi ingin menarik Nggak- perhatian. nggak harus ke yang lain. Caper. Caper benar. Bisa dibilang caper juga. Kadang-kadang kan setiap orang itu kan apanya? Karakteristik mungkin ya, Membuat karakteristik untuk kita gitu. mencari perhatian itu kan Iya. dengan cara berbeda-beda gitu kan, ada yang dengan cara nakal gitu kan, yang kurang Caper, intinya mah perhatian caper. gitu kan, dari sekolah ataupun di lingkungan gitu. Kalau ini mah mungkin lebih ke karakteristik gitu. Tapi secara apa? Seks ke wanita apa ke pria? Normal wanita. Ke wanita normal. Tapi celegeng lamun ningali Bang WK Abu Buligir. Enggak, biasa aja. Sudah sampai tantung. Apal sapi ditantungkeun. Paling cuma kaget gitu kan, kok sama. Sama tapi berbeda. Dari keluarga gimana? Apanya? Iya, dengan apa? Dengan karakter Pika yang seperti ini gitu kan, apakah keluarga menerima nggak dengan ya eksistensinya Pika sama Acong gitu? Gimana? Kalau di rumah rada-rada gemulai atau memang cowok tulen? Cowok tulen sih. Oh, cuma di luar aja. Iya. Kalau Acong, kalau Pika? Kalau aku sih pure jadi diri sendiri gitu. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau main di teman, ya pure gini kayak jadi diri sendiri. Nggak ada yang dirubah gitu. Tapi sebenarnya mah mereka tuh cuma ngomong hungkul ya banyak, cuma ngomong mungkin agak gitu kan. Itu mah faktor hormon sih. Gen ya. Hormon. Iya, Hormon. bisa Jadi jadi. hormon kewanitaannya itu lebih dominan Testosteron ya. ketimbang hormon laki-lakinya. Gitu. Ngeri. Mun Acong? Kumaha hormona? Hormonnya negatif. Enggak loh, kalau di rumah maksudnya tuh Acong kayak Vika nggak lebih ke be yourself, menjadi Oh, diri enggak. sendiri gitu. Jadi tetap Acong banyak kalau Jadi di keluarga. jadi kalau misalkan di rumah sih cowok tulen gitu. Coba tuh lihat. Cuman maksudnya teh kan kalau misalkan ada teman nih yang main ke rumah Acong atau main ke rumah Vika gitu. Pan kadang-kadang lamun cowok nu rada-rada siga ke cewek-cewekan sedih heurian kan. Suka dijailin, suka dijak nya kumaha ditowel gitu. Pernah nggak itu di depan istri gitu? Oh, belum pernah. Tapi dipanggil Acong nggak di rumah? Iya, Acong. Tapi kata istri gimana? No comment sih. Tapi istri tahu. Enggak. Oh, istri mah tahu Acong teh maco we nya. Iya, Acong. Laki mana sok tunjukkeun. Lamun ngobrol jeung pamajikan kumaha? Ya enggak pamajikan. Panglakeun cai. Oh gitu. Enggak ketan.
Terlalu dibuat-buat. Enggak. Ya seperti cowok biasa gitu. Tapi keseharian kalau di rumah suka nyapu, Nyapu suka. nyuci gitu. Nyuci suka. Suka nyucinya. Kalau Pika Ya berjalannya waktu kayak gitu sama aja sih. Yang melahirkan tadi siapa? Istri? Ini ya? istri yang mau melahirkan. Oh, baru melahirkan. 9 bulan sekarang. Oh, mudah-mudahan mau anak cewek atau cowok? Sedikasinya bos lah. Sedikasinya. Mau cowok sama aja, mau cewek sama aja. Gimana kalau di rumah istri tahu? Di rumah ya kayak biasa kayak gini. Kadang-kadang kan kalau cowok itu kan agak-agak manja kan, bener kan? Nah. Kalau cewek yang dia cewek oleh cowok yang kecewa. Malah kalau Pika sih di rumah istri malah suka kayak ngebecandain gitu. Kayak kelihatan banget sih manjanya gitu. Tapi nggak pernah bercandain maksudnya teh dibikin apa? Gaya-gaya cewek dong. Gitu. Kalau dia nyuruh sih nggak, paling dia yang meragapin gitu kayak sini gitu, sini tapi dia yang kayak gitu ke Pikanya gitu. Jadi seolah-olah apaan sih gitu kata Pika ke istri tadi. Kok kayak gitu bercandanya. Tapi ya nggak apa-apa sih selagi happy gitu. Ya untuk membahagiakan istri juga. Iya. Kan, gitu. Kita juga pasti bahagia kan. Iya betul sih. Tapi kalian happy ya dengan keadaan seperti ini happy? Happy. Happy banget. Ngerasa minder nggak dengan apa? Dengan ya asumsi dari orang-orang sekitar gitu. Bagaimana cara untuk menangkis apa sih namanya? Konotasi negatif mungkin ya, atau persepsi negatif dari lingkungan gitu, dari teman-teman. Kalau minder sih nggak ada ya bos. Jadi sebetulnya kalau di masyarakat atau di tetangga gitu nggak ada rasa minder kayak aduh malu gitu atau takut dibully atau kayak gimana gitu. Malah semakin jadinya diri tuh kayak pengen nunjukin kalau kita tuh lebih mampu dari orang biasa gitu. Dari apa yang mereka kayak dibeda-bedain sama anak tetangga yang sebelah atau tetangga yang satunya. Malah jiwa kita pengen nunjukin kita tuh bisa lebih mampu dari dia gitu. Jadi nggak ada sih rasa minder. Gitu. Jadi yang berbeda itu luar biasanya. Iya. Semakin orang lihat kita beda, semakin rasa kita ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dari orang lain itu lebih besar. Kalau Acong, ini, cek lu ditanya anak tadi. Minder. Oh minder. Enggak. Enggak minder. Minder atau enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi gini ya, terkadang untuk masalah pertemanan ya, pertemanan kalau misalkan kita di posisi kita gini kan, kita kan suka masuk gitu. Masuk, jadi kemana-mana kita masuk, nggak blok-blokan gitu. Ke cewek masuk, ke cowok masuk gitu. Tapi kalau ke cewek lebih nyaman nggak ngobrol? Lebih nyaman, apalagi kalau pas udah berdua ya itu ditunjukin. Bukan ke istri, maksudnya ke cewek, Iya. ke teman-teman cewek. Iya. Kalau jadi buka-bukaan. Enggak. Nggak pernah nggak berhubungan seks sama laki-laki? Enggak lah. Oh, pernah. Pika? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak. Berarti enggak fix ya mah. Iya, normal. Cuman aneh gitu, aneh kenapa sih gitu berwujud laki-laki tapi diselipin rasa wanita. Sebenarnya nggak aneh kalau kita mengkajinya secara biologis. Secara biologis oke. Nah kalau secara agama ini menurut tinjauan gitu, gimana itu bang? Mengenai ini mah bukan zaman Nabi Lut ya. Enggak. Mereka nggak homo gitu kan, mereka nggak lesbi gitu kan, cuman gayanya doang. Nah kalau tinjau secara agama ini, apakah akan menyebabkan banjir bandang dengan mereka gitu kan, seperti yang dikisahkan di Nabi Lut? Sebenarnya Allah nggak pernah mempermasalahkan apa. Nabi Lut ya benar ya? Nah, Aman. 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 Gimana? Aman. Aman apa maksudnya? Barusan aman gitu. Nah, kalau dikaitkan sama apa tadi agama? Allah itu apalagi kalau sama Allah ya kan, enak. Sama Allah teh
berhubungan dengan Allah itu hubungan yang paling enak, nggak ribet. Yang bikin ribet kan sosial. Oke. Yang bikin ribet sosial. Dulu Dorce agama lama sempat heboh dulu kan, ya. Simba Dorce, saya nggak banyak karena memang dia kepengennya kan menjadi perempuan. Iya. Heboh. Nanti kalau aku mati pengen diurus jenazahnya secara perempuan. Wow, pro kontra kan, ulama-ulama sampai baru komentar. Kalau kita kembali kepada ajaran dasar dari Allah itu, ya Allah itu kan innallaha la yanzuru illa fi ajsamakum. Allah itu tidak pernah melihat fisik. Allah itu tidak pernah melihat jasad kita. Dan Allah juga tidak melihat raga kita. Tapi yang Allah lihat itu adalah qalbu kita dan amalan kita. Jadi masalah laki-laki dan perempuan ini kan sebenarnya hanya masalah tatanan sosial. Sebenarnya mah. Kalau ke vertikal itu nggak ada urusan. Allah itu nggak pandang dia ini laki-laki atau perempuan, yang penting qalbunya bersih, qalbunya terjaga, itu saja sih. Nggak ribet dengan Allah mah. Jeung manusia baru ketika berurusan dengan manusia, wah nah gitu nah. Urusan manusia ribet. Oh nggak boleh, itu sudah buruk, macam-macam lah. Kalau saya kasih kontrak apa gitu kan. Kamu memang keinginan kamu seperti ini. Kamu enggak kan? Iya, tidak. Yang enggak ada orang yang punya keinginan, ya Allah, lahirkanlah aku menjadi nanti anakku jadi anak yang bencong, karena saya rasa enggak ada. Enggak ada, saya rasa enggak ada. Itu hanya dalam proses kandungan terjadinya gitu kan, proses secara DNA-nya, secara hormonnya bagaimana, mana yang lebih dominan, mana yang lebih minim aja itu. Gak ada urusan dengan, kalau ditanya secara agama ya, yang penting agama ya kamu jadi manusia yang baik aja, mau kamu jadi perempuan, mau kamu jadi laki-laki. Wah kan kalau kamu jadi bencong sekalipun gitu, kamu terus aja jadi orang baik. Gak ada masalah sih, itu no problem. Manusia yang suka mempermasalahkan sih. Makanya kalau kalian pede, nyaman, bagus, berarti mental sudah kuat. Mental sudah kuat, nggak apa-apa, no problem. Gitu sih. Oke. Ya. Jadi kita jangan melihat orang itu dari gemulainya, Dari fisik. Lihat dari hatinya. Kalbunya. Cuma dia baik, dia manusia baik. Suci kok, insya Allah. Meskipun ada keping-pingan gitu ya. No problem. Loh, Ya Allah tidak membedakan warna gitu kan ya. ya kan pink kan cowok banget. Gitu. Oh iya. Pintar banget. Ya benar. Kalau bukan cowok banget dia nggak akan suka sama cewek. Itu benar. Cewek mah kan pink ya. Bisa gitu. Oke, terima kasih Mas Ridwan dan Mas Sandi ya, karena udah menutup di akhir acara gitu. Jadi terpaksa saya panggil nama asli gitu. Jangan sampai orang berasumsinya ini benar-benar bencong gitu. Nah, mereka tidak Cuman bencong. nama lebih kerennya nama panggung ya. nama panggung gitu kan. Tetaplah menjadi diri sendiri, jangan dipikirin lah orang lain mau ngomong apa gitu ya. Bodoh amat ya itu namanya. Iya. Tetap menjadi diri sendiri. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyain ke Bang Eka? Bang. Com? Enggak. Jadi orang tanya biasa kan jadinya. Ya udah, kalau udah nggak ada yang mau tanya lagi, balik mereka tutup aja Bang. Yuk. Tutup ya, tutup lagi seperti tadi. Dadah. Tutup. Tutup. Nah, Kumaha ini tutup nama so. tutup dah kumaha. Sampai kumaha. Bang Acma, tutup. Sok, tutupin.